dalamku. Berkatilah pekerjaan dan rumah tangganya. Sebentar Tuhan, kami akan titip kepada firman-Mu. Hamba-Mu akan menyampaikan demi firman-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau menyiapkan tanah hati kami yang paling baik, Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang mau mengganggu atau mencuri
kami mau Tuhan tolak dalam nama Yesus. Bila roh yang hidup itu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu, Engkau urapi terus hamba-Mu dari tempat yang maha kudus, sehingga setiap benih firman yang disampaikan oleh Tuhan ada dalam hati kami, bertumbuh, berakar, berbuah, dan orang lain boleh menikmati buah-buah roh itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang kita berdoa. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan pada hari yang indah ini, di mana kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Rata-rata gereja hari ini mereka berbondong-bondong, mereka mengadakan peringatan hari pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus sangat perlu, sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan gereja. Maka daripada itu firman Tuhan pada petang yang indah ini berbicara tentang peranan Roh Kudus bagi orang percaya. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak akan mungkin kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tidak akan mungkin bisa datang kita beribadah di tempat ini. Oleh karena Roh Kuduslah yang menggerakkan kita semua untuk memuji dan membesarkan ini, dan segala lidah kita akan mengaku hanya Yesus Tuhan. Maka daripada itu saudara kasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita. Mari kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua, maksud saya ayat yang pertama sampai yang keempat. Saya akan bacakannya. Kisah pasal 2 ayat yang pertama, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini murid-murid itu pada waktu berkumpul bukan karena pas hari raya Pantekosta. Nah, hari raya Pantekosta disinilah di mana seluruh umat orang Yahudi mereka datang ke Yerusalem. Mereka yang tersebar dari mana-mana, mereka kumpul di sana untuk mengadakan ibadah. Jadi di antara mereka itu dari berbagai macam suku, karena mereka itu sudah tersebar luas, terserak kemana-mana, dan pada waktu itu mereka berkumpul. Dan mereka ini ada di sana, dan murid-murid di sana itu mereka berdoa, berkumpul di sana itu bukan karena dia hanya sekedar kebetulan seperti kita ini. Tetapi mereka itu berkumpul dan berdoa dari hari ke hari. Karena apa? Karena mereka sangat perlu untuk membutuhkan itu Roh Kudus. Kenapa murid-murid itu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus? Yang pertama, mereka adalah belajar taat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pesan daripada Tuhan Yesus pada waktu mereka berkumpul dan merasakan kegelisahan hatinya karena Yesus sudah menceritakan tentang penderitaan, dan Yesus mau terangkat ke surga. Dia pesan kepada mereka semua. Kalau kita baca di dalam Kisah pasal yang pertama ayatnya yang keempat atau 12 sampai ke-14, mereka murid-murid itu disuruh tinggal di Yerusalem untuk menantikan janji Bapa.
Yesus sebelum naik ke surga kumpulkan itu murid-murid supaya mereka dikasih tahu, jangan engkau gelisah, jangan engkau bersedih hati, aku akan tinggalkan engkau, tapi engkau harus kumpul di Yerusalem menantikan janji daripada Bapa. Mereka belajar untuk taat. Mereka mentaati, datang di sana, berkumpul di Yerusalem, suruh berdoa. Berapa lama mereka tidak tahu. Yang penting dia berdoa dan berdoa dan berdoa. Dia yakin menantikan janji daripada Bapa. Janji apakah itu? Yaitu janji penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Setelah pas tepat hari raya Pentakosta, dalam keadaan mereka berdoa menyembah kepada Tuhan, mereka semua menyatukan hati, bersatu hati menyembah Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketaatan ini sangat-sangat penting. Karena pada waktu itu situasi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan mulai gelisah, mulai bingung. Nah, untuk menyatukan hati ini begitu sulit, untuk taat itu begitu sulit. Karena taat paling gampang untuk diomongkan, tetapi paling sulit untuk dilakukan. Tetapi di sini murid-murid percaya dengan belajar taat, maka dia akan menantikan janji Bapa dan akan menerima janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Kadang-kadang ketaatan ini sering, kadang-kadang kita abaikan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita seperti apa, ketika bunyi mengingatkan, suruh urut saja. Kadang-kadang kita sulit sekali. Itu suara apa? Orang namanya sakit, biasanya pergi ke dokter, pergi kemana. Tapi Tuhan suruh dia turuti, taat. Kalau kita taat, pasti ada jalan keluar. Enggak perlu kemana-mana, Tuhan tolong. Murid-murid semua taat, dia duduk semua berdoa dari hari ke hari. Selama yang belum ditentukan pas 10 hari Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun memenuhi mereka semua. Mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, mulai mereka berbahasa bahasa lain. Bahasa-bahasa lain kalau sekarang ini banyak di antara kita yang tidak mengerti. Orang bisa berbahasa roh tidak mengerti apa artinya, maka pada itu dibutuhkan dengan roh yang bisa mengartikan bahasa roh. Karunia mengartikan bahasa roh ini yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi pada waktu itu murid-murid Tuhan, mereka bisa berbahasa bahasa lain yang dapat dimengerti orang-orang yang lain. Dari bahasa orang ini, dari suku ini, mereka tahu semua. Sehingga membuat mereka bingung, loh, dia ini kan orang Galilea, mana mungkin bisa berbahasa Virginia. Bahasa yang lain di daerah-daerah sekitar mereka dia tahu. Luar biasa. Dan kedua, saudara kasih Tuhan, selain kita memiliki jaminan, Roh Kudus itu mengajar kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menerima kuasa. Tadi Ibu Ruth mengatakan kita semua memiliki kuasa untuk mengusir setan, mengusir sakit penyakit. Kita semua memang Tuhan beri. Cuma kadang-kadang kita ragu, kadang-kadang kita nggak pede, bisa nggak ya? Nah, di sini murid-murid Tuhan pada waktu itu dalam suasana ancaman. Mereka semua merasakan sesuatu ketakutan karena para pemimpin-pemimpin mereka semua, baik Herodes dan yang lainnya, orang-orang Farisi, orang Saduki berkumpul. Mereka ingin menakut-nakuti mereka. Mereka ingin mengacaukan mereka sehingga mereka dalam situasi yang serba ketakutan. Bagaimana Yohanes dengan Petrus ketika mereka masuk tempat ibadah, ada orang yang sakit, hanya dalam nama Yesus, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalan. Langsung seketika itu berjalan. Bukan hanya itu saja, orang yang sakitnya luar biasa, mereka lewat bayangannya aja bisa disembuhkan. Itu kuasa daripada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan karena sebentar kami masih ada mengikuti undangan pernikahan.
Ini hampir tiap minggu dapat undangan nikah ini sampai tanggal 9 besok masih ada. Saudara dikasih pun saya percaya Tuhan akan memberikan segalanya. Lompat pada waktu. Kita naikkan ujian kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi. Kita minta supaya roh hidup, roh kudus itu memenuhi dalam biasanya Oma itu sudah duduk di sini, kesini sama Oma itu ya. Oma hari Selasa ya, Selasa ke Rabu dia berangkat. Oh ya, Rabu Oma ke Papua.
Bapak pulang, lihat apa namanya anaknya yang Bu Silvi yang perempuan ngantar si Mendra dulu. Kami percaya kesakitan apapun sakit penyakit tidak akan menimpa kepada kami. Tetapi berkat Tuhan akan melimpah dan akan memperluas daerah kami Tuhan. Dan kami yakin kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar kiranya damai, sejahtera, sukacita, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan engkau mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Berarti cuma minggu bisanya ya? Oh, ya nggak apa-apa minggu. Iya. Itu berangkat Siang. siang. Tambah Kemana? pagi. Tapi capek besoknya Kemana? kerja. Makanya lebih Kalau- enak pagi. Kalau liburan gitu maksudnya ada tanggal merah kan. Sore datang. Masih ada Ya, kita pulangnya siangan gitu, nah, bisa. khusus kita Bisa istirahat. berdagang gitu